Ya, selamat pagi. Hari ini kita sedikit advance class ya. Yang mau saya edukasi hari ini itu mengenai pips ya. Mungkin ada yang belum ngerti pips itu apa dan bagaimana cara menghitung pips ataupun cara menghitung untung ruginya dari pips ya. Nah, sebentar. Nih ya, jadi kalau pips itu singkatannya dari apa? Kalau nggak salah, tips itu singkatannya dari point in percentage ya. Ini singkatannya dari point in percentage. Ya, kalau dicari di Google juga singkatannya itu ya. Tapi sebenarnya nggak penting ya arti singkatannya ya. Yang penting tahu cara ngitungnya berapa pips dan cara ngitung untung ruginya dari pips. Tapi ada beberapa, maksudnya kalau kalian di lapangan ketemu calon nasabah yang sudah pernah trading cukup lama, mungkin mereka akan bicara pergerakan harga dari pips ya, bukan dari poin ya atau dari angka ya. Nah, mungkin kalau yang Anda lihat di video basic training yang saya upload di YouTube, itu juga saya pernah jelasin cara menghitung pips itu bagaimana dan cara menghitung untung ruginya itu seperti apa ya. Nah, jadi seperti yang sering saya jelaskan di market review, baik di bawah sini contoh stop loss-nya 50 pips, misalkan di oil ataupun di gold, seperti ini ya, SL 70 pips, SL 70 pips. Nah, itu pips itu seperti apa ya. Jadi kalau banyak banyak metode orang menghitung pips, tapi yang mau saya ajarkan pada hari ini itu cara simpelnya. Jadi mau pairnya apapun, mau di gold mau di forex, itu cukup pakai satu metode ini ya. Tapi ada beberapa di luar sana yang cara menghitung pips itu kalau pairnya contoh USD-Yen yang komanya di contoh ya, misalkan kita lihat di forex nih kan banyak tuh contoh Euro USD itu angka di belakang komanya itu banyak. Contoh ini harganya di 1,08, berarti di belakang koma ada banyak angka kan. Nah, contoh kalau di USD Yen dia 158,00. Jadi komanya atau titiknya itu di USD Yen dan di Euro USD kan berbeda. Nah, di luar sana ada yang cara menghitung pipsnya itu di per Euro USD dengan di USD Yen itu beda metodenya. Nah, yang saya mau ajarkan hari ini, mau dia Euro USD, mau dia USD Yen, mau dia Aussie Yen, apapun itu tetap pakai satu metode cara ngitungnya ya. Nah, balik lagi yang tadi Bang ya. Kita contoh ambil di goal aja ya. Nah, jadi cara ngitung pips atau point in percentage itu, contoh kalau di goal, kalau yang tampak di layar ini karena saya pakai servernya kalau nggak salah Oanda, dia harganya ditunjukkan dalam 6 digit ya. Contoh ini yang kita tandain ini, yang sering kita tandain ini 2268,06 atau 0,06, ini 6 digit juga ya. Nah, kalau di forex juga 6 digit juga, 1,08000, 6 digit juga ya. Nah, jadi untuk metode yang ini itu pips itu harus kita jadikan 6 digit juga, walaupun misalkan di gold di beberapa broker itu ada yang 7 digit. Contoh yang ini harganya 7 digit ya, 2305,512. Nah, jadi mau dia di broker manapun 7 digit, 8 digit, kita patokannya tetap pakai 6 digit ya. Jadi saya tulis dulu sebentar di sini. Rumus pertama patokannya itu 6 digit ya. 6 digit angka harga ya. Nih, contoh kita ambil di gold, misalkan saya bilang buy di bawah sini, stop lossnya 70 pips. Nah, buy-nya misalkan kita ambil harga 2.200 ya, misalkan harganya 2.200,
koma atau titik misalkan 00. Nah, ini kan 6 digit ya. Ini 6 digit. Kalau saya pisahin lebih ini ya 2200.00, ini 6 digit ya. Nah, cara ngitung tipsnya seperti apa kalau sudah tahu atau harganya sudah 6 digit ya. Jadi angka yang paling belakang ini, yang paling terakhir, ini kita tandain dengan namanya, sebentar saya kasih panah aja ya. Nih ya, ini warnanya saya kasih abu-abu aja ya. Nih ya, ini angka yang terakhir ini namanya komaan pips ya. Jadi kalau angka ini yang bergerak, berarti pipsnya yang bergerak itu komaan. Nah, lalu yang berikutnya, yang angka yang kedua dari terakhir, dari belakang, ini kita sebutnya, atau di sini aja ya. Ini ya, ini ya. Nih, ini angka yang kedua ini namanya satuan pips ya. Jadi kalau angka ini yang bergerak, berarti pipsnya bergerak itu satuan pips. Ini ya. Nah, lalu kalau angka ketiga dari belakang ini yang bergerak, ini itu berarti habis satuan, berarti puluhan ya. Ini yang harus tahu juga ini ya, satuan, puluhan, ribuan gitu ya. Ini puluhan pips. Jadi kalau angka yang ketiga ini bergerak, ini berarti bergeraknya puluhan pips. Nah, lalu berikutnya angka yang keempat ini kalau angka ini yang bergerak, itu berarti ratusan pips ya. Komaan, satuan, puluhan, ratusan. Ini kalau angka yang di sini bergerak, ini berarti ratusan pips ya. Kurang. Iya. Ini komaan, oh ini satuan, ini puluhan, ini ratusan. Nah, kalau angka yang di depannya yang ini yang bergerak, ini aja ya. Kalau ini yang bergerak, ini berarti habis ratusan, ini ribuan. Jadi kalau angka yang di sini bergerak, nah lalu angka yang terakhir ini yang bergerak, ini yang bergerak berarti ini habis ribuan, puluh ribuan pips ya, puluh ribuan. Jadi kalau harga sekarang dari 2200.00 itu misalkan bergerak ke 2200,50 seperti ini ya. Misalkan harga bergerak dari 2200.00 ke 2200.50, berarti dia bergerak atau harga bergerak berapa pips ini? Ini berapa pips? Nah, jadi kalau harga bergerak dari 2200.00 ke 2200.50, kalian harus tahu dia bergeraknya berapa pips. Nah, dilihat dari patokan yang 6 digit tadi ya. Ini angka yang koman pipsnya bergerak nggak? 0 enggak kan? Terus angka satuan pipsnya bergerak nggak dari 0 ke 5? Berarti dia bergerak 5 pips ya.
Jadi kalau harga dari 2200.00 ke 2200.50 dia bergeraknya cuma 5 pips. Nah, contoh lagi misalkan harganya bergerak dari 2200 ke 2200 sorry 2201.00 nih. Dari 2200 nol semua ke 2201,00. Kalau kalian mungkin bilangnya atau mungkin banyak yang bilang dia bergerak dari sini ke sini bergerak 1 poin ya. 2200 ke 2201 bergerak 1 poin ya. Nah, ini kalau dijadiin pips, berapa pips sih sebenarnya dia bergerak ini? Kalau ngitung pips bukan poin ya. Ini dia berarti bergeraknya kan berapa? Komanya nggak bergerak, satuannya nggak bergerak, yang bergerak di ketiga ini ya. Ini bergerak puluhan pips kan? Yang bergeraknya berapa puluh? Satu kan? Berarti ini bergeraknya 10 pips. Jadi kalau harga bergerak dari 2200 ke 2201 itu berarti 10 pips. Nah, saya kasih contoh lagi. Kalau dia bergeraknya dari 2200 ke 2200 02,5. Nih, kalau harganya bergerak atau jaraknya dari sini 2200 ke 2202,5, dia bergeraknya itu berapa pips? Berapa? 25 pips ya. Nah, jadi ngitungnya seperti itu ya. Nah, sebentar 25 pips. Nah, ini untuk di goal. Nah, sekalian saya kasih tahu cara ngitungnya. Kalau sudah dapat pipsnya, nantilah setelah yang forex dulu ya. Jadi kalau sudah tahu pipsnya, mau dia di forex, mau dia di goal, kalian akan bisa ngitung berapa untung ruginya tinggal dihitung berdasarkan berapa lot yang di entry ya. Jadi ini untuk yang di goal, cara ngitung pipsnya sama dengan yang di forex juga sama. Kita ubahnya ke 6 digit juga ya. Contoh saya ambil angka misalkan biar nggak banyak ngetik ya. Kalau kita ambil harga di contoh Euro USD, misalkan kalau kita lihat harga sekarang 1,08 lah, kita ambil contoh ya. Misalkan sama ini di gold ini. Nah, contoh kalau di Euro USD misalkan harganya 1,08000 ya. Ini ada 6 digit juga ya. Nah, jadi sama mau di gold di forex, karena kalau biasanya di forex itu sudah 6 digit angkanya. Kalau di gold ada beberapa broker yang digitnya 6, ada yang 7. Mau dia 7 juga disamain tetap posisinya 6 ini yang kita lihat ya. Nah, sama seperti di forex, contoh ini Euro USD. Ini Euro USD. Harganya di 1,08000. 6 digit juga ya, sama ya. Jadi angka yang paling terakhir ini komaan pips, satuan pips, puluhan pips, ratusan, ribuan, dan puluh ribuan. Nah, contohnya misalkan harga Euro USD dari 1,080 itu harganya naik misalkan ke 1,08250. Nih, kalau dari ini dia bergeraknya berapa pips? Koman pipsnya bergerak nggak? Nggak. Satuan pipsnya bergerak 5 ya. Terus puluhan pipsnya bergerak dari 0 ke 2. Ada 20, puluhannya ada 2, satuannya ada 5. Berarti ini bergeraknya 25 pips ya. Nah, jadi mungkin kalau di goal kalian akan bilang oh bergeraknya 2200 ke 2202 bergerak 2 poin. Nah, kalau di forex bilangnya biasanya yang kalian bilang apa? 1,08000 naik ke 1,08250, kalian bilangnya bergerak 250 poin ya gitu ya.
Nah, kalau pakai pips, jadi kalian tahu ngitungnya ini bergeraknya 25 pips. Kalau ketemu nasabah yang ngomongnya pips, kalian akan tahu, oh harga ini bergerak 50 pips ya. Berarti kalian tahu kalau bergerak 50 pips, dari 1.08000, berarti kalau bergeraknya 50 pips, dia harganya itu sekarang 1.085 ya. Ini kalau dari sini ke sini, ini bergeraknya 50 pips. Jadi kalau dari klien bilang harga bergerak 50 pips, berarti kalian tahu cara ngitungnya harganya bergerak dari angka berapa ke angka berapa ya, seperti itu ya. Nah, sekarang cara ngitung untung ruginya kalau sudah tahu tipsnya seperti itu. Jadi cara rumusnya itu adalah di sini ya. Lotnya berapa? Ini cara hitung untung ruginya ya. Cara hitung dolarnya berapa? Lotnya berapa? Itu dikali jaraknya pipsnya berapa? Itu dikali $10. Ini ya rumusnya ya. Nih, lotnya berapa dikali pipsnya berapa, jarak harga bergerak, terus dikali $10. Contoh misalkan seperti yang di sini tadi ya. Harga dari 2.200 misalkan nih, misalkan contohnya misalkan buy gold di harga 2.200. Jadi 00 seperti tadi. Sekarang harga di 2.200 misalkan 02 oh sorry 2.202,50 buy gold misalkan 1,5 lot nih. Buy gold 1,5 lot di 2.200, sekarang harga di 2202,5. Itu untung atau ruginya berapa? Dolarnya berapa? Dengan rumus yang ini ya, dengan rumus yang ini saya ini dia, langsung aja ya. Dengan rumus yang ini ya. Jadi ini saya kotakin aja ya. Ini ya rumusnya ya. Ini ya, pakai rumus yang ini ya. Pakai rumus ini ya. Nih. Jadi karena sudah tahu kan lotnya berapa, berarti lotnya berapa? Lotnya 1,5 dikali pipsnya berapa? Pipsnya dua pipsnya 25 ya. 25 pips kali $10. Berapa hasilnya? 1,5 kali 25. 1,5 kali 25 berapa? 375 ya. Ya 1,5 kali 25 37,5 dikali 10 berarti $375. Jadi ketika harga dari 2.200 ke 2.202 dengan lotnya 1,5 bergerak 25 pips atau bergerak 2,5 poin kalau kalian bilang, itu harganya atau untung ruginya itu bergerak $375. Contoh lagi misalkan kalau dia entry-nya nggak berapapun lot yang dipakai, selama kita tahu pipsnya itu akan bisa ngitung untung ruginya ya. Contoh lagi misalkan lotnya cuma 0,5. Jadi kalau 0,5
Berarti lotnya dulu yang pentingnya 0,5 lotnya dikali 25 pips dikali $10. Nah, berapa untung ruginya kalau 0,5 lot? $125 yang untung ruginya ya. 0,5 lot. Ini 1,5 apa 1,5 lot. Ini 25 apa 25 pips. Ini juga ya 25, ini 25 apa 25 pips. Nah, jadi seperti itu ya. Cara ngitung pipsnya yang di atas ini jadiin 6 digit semua angkanya. Jadi kalaupun goal misalkan digitnya ada 7, misalkan ini 6 digit, misalkan kalian ketemu broker atau lihat harga goal ada digitnya ada 7 nih. Nah, berarti yang paling terakhir tadi komaan pips, kalau dia ada 7 berarti yang ini apaan pips ini? Nih ya. Paling terakhir ini karena dia 7 nih. Tadi yang paling terakhir kita tadi ini adalah komaan pips. Ini satuan, ini puluhan, ini ratusan, ribuan. Nah, kalau ada 7 digitnya yang di goal, yang paling terakhir ini ya kita tandain aja. Berarti di belakang komaan pips apa? Koma-komaan pips saja ya. Tidak penting kan namanya kan? Koma-komaan pips. Nah, jadi kalau ketemu yang 7 digit, angka ini bergerak, berarti yang bergerak koma-komaan pips saja. Yang penting dijadiin 6 digit aja. Contoh misalkan ini yang 7 digit ya. Misalkan ini 2200 ke 5000 lagi ini. Ada 7 digit. Ya kan tetap 5 pips dong dia bergeraknya. Koma-komaan pipsnya nggak ada, komaan pipsnya nggak bergerak. Ini kan tetap satuan pipsnya yang bergerak. Tetap 5 pips. Walaupun ini juga saya tambahin nolnya satu lagi. Kan yang bergerak tetap 10 pips. Walaupun digitnya ada 7 nih sekarang. Ini juga. Ini kalaupun saya tambahin digitnya 7 atau misalkan digit ketujuhnya nih yang berubah juga nih. Misalkan 2200 ke 2202,505. Berarti ini ada 25,05 pips dong. Seperti ini kan. Tinggal ujungnya aja ditambahin komanya. Nih biar lebih gampang nih, misalkan nih digit ke 7 tapi digit ke 6-nya yang bergerak. Nih. Tadi kan 500, sekarang ada 550. Berarti yang bergerak berapa pips? 25,5 pips kan? 25,5 pips ya bergerak kalau seperti ini. Kalau yang digit ketujuhnya ada berubah lagi 5. Berarti 25,55 kan? Seperti ini ya. Nah, jadi mau digitnya 7, 8 ya tetap sama kita tahu satuan dan puluhan pipsnya ya pipsnya tetap ada komanya juga. Ini bergerak 25 pips. Kalau yang ini tadi kita hilangkan 55-nya. Kalau ada 55-nya ya berarti 25,55 pips ya. Gampang ya seperti itu ya, mau di semua pair forex yang contoh di GBP USD, Aussie USD, digitnya itu semuanya kalau di forex sudah 6 semua ya. Jadi begini cara ngitung pips, cari tahu pipsnya dulu berapa pips harga bergerak, baru cari tahu untung ruginya pakai rumus yang ini ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya. Jadi kalau ketemu nasabah yang bicara pips, kalian nggak bingung apa itu pips dan cara ngitungnya seperti apa. Oke, sekian Advance Class Pas yang pagi hari ini. Terima kasih.